Minggu pagi kendaraan di kilometer 55 tol Jakarta Cikampek Karawang Jawa Barat terpantau ramai lancar pada arus balik tahun baru. Kendaraan pribadi, bus, truk masih bisa melintas dengan kecepatan di atas 70 km per jamnya. Meski demikian, sesekali terlihat antrean kendaraan dari arah Jabodetabek menuju Cikampek. Diprediksi puncak arus mudik libur tahun baru ini akan terjadi, arus balik libur tahun baru ini akan terjadi pada petang hingga malam nanti. Puncak arus balik libur panjang Natal dan Tahun Baru di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang terjadi hari ini. Jumlah penerbangan mencapai 877 pesawat, penumpang diperkirakan akan mencapai 8.200 orang. Beginilah suasana di Terminal 2 kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, nampak terlihat ramai. Terminal 2 merupakan rute penerbangan domestik yang melayani ke seluruh Indonesia, di mana para penumpang umumnya usai berlibur akhir tahun. Pihak pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren peningkatan jumlah penumpang pada hari ini, di mana ada 877 penerbangan, baik penerbangan domestik maupun internasional. Begitu juga dengan jumlah penumpang, ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan dibanding hari kemarin. Jumlah penumpang diperkirakan mencapai 8.200 penumpang. Sehingga diprediksi hari ini merupakan puncak arus balik libur panjang Natal dan Tahun Baru. Para penumpang kebanyakan sehabis berlibur akhir tahun dan mereka memilih kembali hari ini dikarenakan besok sudah mulai beraktivitas kembali. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali kembali dipadati oleh para wisatawan usai berlibur akhir tahun. Prediksi puncak arus balik diperkirakan hari ini. Para wisatawan yang akan meninggalkan Pulau Bali usai berlibur bersama keluarga mulai memadati Bandara I Gusti Ngurah Rai. Puncak arus balik melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai diprediksi akan terjadi pada hari ini. Arus balik sendiri telah mulai terjadi sejak 1 Januari lalu, di mana sebanyak 7.123 orang dan pada tanggal 2 Januari mencapai 11.955 orang penumpang. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat pada hari ini lantaran musim liburan akhir tahun telah berakhir. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di sejumlah titik arus balik, kita sudah terhubung dengan Adin Fatoni yang berada di tol Jakarta Cikampek. Ada Yasin Idris juga yang berada di Bandara Soekarno-Hatta dan Alfani Sukri di Bali. Ya, kita terlebih dahulu bergabung bersama Adin Fatoni yang berada di tol Jakarta Cikampek. Adin, sudah terlihatkah lonjakan arus balik ataupun kendaraan di sana? Adin. Informasi terkini dari tol Cikampek yang bisa Anda saksikan di layar kaca bahwa memang belum tampak adanya kepadatan di tol Cikampek. Kami tadi sempat memantau ke kilometer 10 yang merupakan akhir dari jalan tol layang yang memang pada pagi hingga siang tadi belum tampak adanya kepadatan di akhir tol layang tersebut. Hal ini juga diinformasikan oleh PT Jasa Marga bahwa prediksinya hari ini adalah puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru, di mana sejak tanggal 1 hingga 3 kemarin ada kurang lebih 50.000 kendaraan yang sudah mengarah ke Jakarta. Prediksinya bahwa puncak arus balik baru akan terjadi pada sore hingga malam hari nanti. Akan ada kurang lebih 115.000 kendaraan yang mengarah ke Jakarta dari pintu masuk sebelah timur menuju ke wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Tadi kami sempat berbincang dengan petugas kepolisian yang berjaga di tol Cikampek. Pihak kepolisian tersebut menyampaikan bahwa belum ada prosedur atau rekayasa lalu lintas berupa penutupan pertama, yaitu penutupan 2 rest area yang ada di tol Cikampek. Kemudian juga belum ada rencana menuju ke kontraflow yang biasanya dilakukan
di persimpangan atau pertemuan antara tol Padalarang Cileunyi dengan tol Cikampek. Pihak Jasa Marga memprediksi bahwa hari ini adalah puncak arus balik seluruh kendaraan menuju ke Jakarta. Kurang lebih ada 205.000 kendaraan yang rencananya akan kembali setelah berlibur di sejumlah wilayah di luar Jakarta, di mana puncaknya baru akan terjadi nanti pada sore hingga malam hari. Kurang lebih ada 205.000 sekali lagi. Kemudian jumlah dari kendaraan tersebut adalah kurang lebih 1,1 juta sejak tanggal 25 Desember 2019 hingga terhitung di tanggal 31 Desember 2019. Pihak Jasa Marga menyampaikan kurang lebih ada 1,1 juta kendaraan yang meninggalkan Jakarta untuk pergi berlibur menikmati libur Natal dan juga Tahun Baru. Kami akan menginformasikan kepada Anda lebih lanjut mengenai puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru dari tol Cikampek. Untuk sementara demikian, kembali ke studio. Itu tadi kondisi di tol Jakarta Cikampek, belum ada rencana untuk memberlakukan rekayasa lalu lintas. Kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sudah ada Yasin Idris. Yasin, hari ini diprediksi puncak arus balik, sudah seperti apa kondisinya di sana? Baik, tadi sejak pukul 10 terpantau sudah ramai. Ini mobilitas penumpang yang tiba di Jakarta ini sudah lebih banyak jika dibandingkan hari biasa di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, kami juga mencatat bahwa berdasarkan data yang kami terima, ini untuk peningkatannya lebih dari 100%. Di mana pada hari biasanya ini pergerakan pesawat kurang lebih ada 400 jadwal penerbangan di masa pandemi. Namun saat ini, hari ini tepatnya ada kurang lebih 887 jadwal penerbangan. Artinya memang ini menjadi puncak arus balik dibandingkan dengan hari-hari kemarin. Nah, ada beberapa hal juga yang kami lihat di sini tadi, diantaranya untuk di Terminal 3 di kedatangan tempat saya mengabarkan saat ini di kedatangan domestik ini lebih ramai jika dibandingkan dengan kedatangan internasional. Sebab hari ini jadwal sendiri untuk kedatangan internasional ini sekitar 14 jadwal penerbangan dari berbagai negara dengan kurang lebih ada sekitar penumpangnya itu hampir 1.200 orang. Nah, tercatat sejak tanggal 1 sampai dengan hari ini ada sekitar 17 warga negara asing yang dideportasi oleh pihak imigrasi dan diminta untuk langsung membeli tiket pulang ke negaranya masing-masing. Hal ini berdasarkan dengan adanya aturan baru dalam surat edaran Satgas COVID-19 di mana WNA sampai dengan tanggal 14 mendatang tidak boleh datang ke Indonesia. Sementara di antara 14 jadwal penerbangan internasional ini rata-rata penumpangnya adalah warga negara Indonesia yang pulang, di mana mereka juga harus tetap mematuhi aturan, yaitu untuk melakukan karantina selama 5 hari di hotel-hotel yang telah ditentukan. Nah, kami tadi juga sempat berbincang dengan beberapa penumpang, Rizky, bahwa mereka mengatakan usai liburan ini ada yang mengatakan ya mau tidak mau karena kita sudah memesan tiket lebih jauh-jauh sebelum datangnya liburan ini, sebelum adanya berbagai macam peraturan yang diperketat, maka mereka itu kesimpulannya mengatakan liburan tahun ini sangat banyak sekali mengeluarkan modal. Salah satunya adalah modal untuk melakukan tes PCR ataupun rapid antigen seperti itu, sehingga biaya yang mereka keluarkan ini juga naik sekitar 40%. Itu yang mereka katakan. Tentu ini menjadi catatan juga ke depannya, mereka berharap supaya pada saat liburan ini semua peraturan dapat dipertimbangkan kembali sehingga tidak terlalu menyusahkan mereka yang ingin berlibur. Rizky. Baik, terima kasih Yasin Idris dari Bandara Suta. Kita lihat kondisi di Bandara I Gusti Ngurah Rai, sudah ada Alfani Sukri. Alfani, bagaimana kondisi penumpang yang akan meninggalkan Bali di sana? Sudah terjadi lonjakan-lonjakan kah? Ya, Rizky dan juga pemirsa dapat saya laporkan bahwa hari ini diprediksi adalah puncak arus balik melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai, di mana kepadatan penumpang sudah mulai terlihat sejak Minggu pagi, di mana antrian-antrian para wisatawan yang akan melakukan rapid test antigen maupun yang akan masuk ke terminal keberangkatan domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai telah terlihat sejak pagi tadi. Dan diprediksi pada Minggu sore nanti akan terjadi puncak yang penumpukan penumpang sendiri akan terjadi di Bandara I Gusti Ngurah Rai sendiri, di mana sebelumnya pada tanggal 1 Januari hingga tanggal 2 Januari kemarin sebanyak 7.000 hingga 11.000 penumpang
melalui Bandara Igusti Ngurah Rai. Rizky. Baik, terima kasih Alfani Sukri melaporkan langsung dari Bandara Igusti Ngurah Rai. Sebelumnya ada Adin Fatoni dari Tol Jakarta Cikampek dan juga Yasin Idris dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Terima kasih rekan-rekan.